mau review buku, kelar baca buku Presence by Amy Cuddy. Subtitlenya Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges. Ini sebenarnya udah agak lama baca bukunya, tapi baru sadar ternyata belum pernah bikin review dalam bentuk video kayak gini. Jadi sekalian deh, karena bakal juga jadi konten di BBB Book Club gitu, sekalian review lagi sebenarnya apa aja sih buku Presence dari Amy Cuddy ini, cerita apa aja. Seperti biasa akan ada overview, jadi buku Presence itu apa, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku mau challenge, dan 3 key takeaways dari buku Presence. Oke, langsung kita ke judulnya. Dan sebenarnya buku ini cerita apa sih? Presence itu kalau bahasa Indonesia mungkin kan hadir gitu ya, atau kehadiran. Tapi apa yang dimaksud ini dan apa hubungannya sama boldest self gitu? Apa diri kita yang paling bold, yang paling tegas, yang paling kuat gitu mungkin untuk menghadapi tantangan. Kalau teman-teman tahu, jadi cikal bakal buku ini sebenarnya dimulai dari saat si Amy Cuddy ini yang merupakan dosen gitu ya, kalau nggak salah di Harvard Business School ya kalau nggak salah. Jadi dia bikin penelitian gitu, dan dia meneliti bagaimana sih caranya, atau apa hubungannya antara ini kita, postur badan kita dengan kepercayaan diri kita gitu loh, atau sebenarnya presence yang dimaksud itu. Nah, di TED Talk-nya itu dia bilang tentang power pose gitu. Power pose itu apa? Power pose tuh kayak kalau teman-teman lihat di posternya Wonder Woman. Nah, Devon bilang, wah baru kelar ya ini kak. Udah kelar dari dulu tapi baru inget kalau belum bikin video. Jadi si Wonder Woman itu kan biasanya sambil berkaca pinggang gitu kan. Jadi kalau superhero cewek itu kelihatan powerful itu adalah dengan pose-nya. Nah, dia penasaran karena dia lihat kalau di binatang atau primata ya lebih tepatnya, itu memang pose-pose tertentu itu tujuannya besar gitu, tujuannya menunjukkan bahwa dia punya power. Misalnya ada pejantan gorila yang misalnya menepuk-nepuk dadanya, itu sebenarnya tujuannya gimana gitu. Tujuannya adalah menunjukkan power. Bisa nggak sih sebenarnya ini dilakukan oleh manusia? Kalau iya, apa efeknya gitu. Jadi si Amy Cuddy awalnya dari situ. Dia menemukan kalau orang 2 menit aja berpower pose itu tadi, ada berkaca pinggang, ada yang ngangkat lengannya kayak gini, terus ngangkat lengannya yang kayak bos gitu loh maksudnya. Itu ternyata 2 menit aja itu meningkatkan kepercayaan diri sampai berapa, 30 atau 40%, atau hampir 2 kalinya malah ketika berani bidding gitu. Bid itu apa ya, mengadu gitu ya. Kalau misalnya dia lempar dadu, terus akhirnya dia jadi lebih berani ketika dia orang yang melakukan power pose dengan yang tidak. Nah, si Amy Cuddy kemudian bilang, kalau kamu pengen percaya diri, coba deh kamu power pose at least 2 menit gitu. At least 2 menit itu akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Itulah cikal bakal dari buku Presence ini. Setelah 2 tahun kayaknya udah banyak respon gitu dari TED Talk-nya dia. Kemudian akhirnya dia bikin buku ini. Jadi si Amy Cuddy di dalam bukunya ini membahas tentang apa itu presence. Orang biasanya nggak akan sulit gitu bilang apa sih presence tuh, sebenarnya presence tuh apa gitu. Tapi orang pasti tahu ketika nggak ada presence. Jadi ketika dia tidak ada itu pasti paham. Misalnya contohnya ketika kamu tiba-tiba ketemu sama direktur kamu di lift gitu ya, terus kamu ditanyain project terbaru di yang kamu kerjain, gimana gitu project yang kamu kerjain sekarang, terus tiba-tiba mulut kamu kayak mau cerita tapi kekunci. Nah,
kayak nggak bisa ngomong. Nah itu artinya presence-nya nggak ada. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian dia jabarkan di buku ini, di buku Presence ini. Kenapa aku suka buku ini? Satu, dia tuh praktikal banget. Jadi banyak hal yang bisa dipraktekkan. Misalnya yang ku berikan contoh tadi ya, tentang power pose, tentang apa, jadi pose-posenya benar-benar praktis itu yang kayak tadi kaca pinggang, terus ada namanya starfish up gitu. Jadi dia kasih tahu bagaimana menggunakan hal-hal yang bisa kita lakukan atau nyebutnya nudge ya, semacam sentuhan kecil gitu, sentuhan kecil yang menunjukkan gimana sih kamu bisa menjadi lebih memiliki presence gitu akhirnya. Kemudian yang kedua itu debunking, jadi banyak membongkar hal-hal yang selama ini anggapannya A gitu ya. Terus di buku ini dia kasih semacam fakta baru, penelitian terbaru kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku suka, karena banyak hal-hal yang dulu kukira self affirmation itu emang aku akan menjadi pemenang kayak gitu. Ternyata salah gitu. Ternyata bukan kayak gitu. Banyak hal-hal yang kuanggap dulunya bener kayak gini gitu, ternyata di buku ini ditunjukkan nggak kayak gitu yang benar. Terus kalau challenge, aku sendiri tidak men-challenge buku ini gitu ya. Skeptis lebih tepatnya, skeptis saja ketika aku membaca banyak yang punya counter argumen gitu di luar sana. Karena berangkat dari TED Talk gitu, TED Talk-nya sendiri itu entah kenapa ya, aku juga nggak tahu kenapa banyak orang-orang yang kasih kayak lebih ke arah nggak mungkin lah gitu, nggak menyangkal dari si MKD meskipun sudah ada penelitiannya. Jadi mereka bilang kalau ya nggak mungkin, masa kesuksesan cuman gara-gara kamu berkaca pinggang gitu, kayak hal-hal kayak gitu. Bahkan terakhir kayaknya tahun lalu 2021 itu aku cek lagi, aku lihat si MKD ini sampai mengundurkan diri keluar dari Harvard Business School karena dia mendapatkan semacam teror gitu, dibully, bahkan ditroll gitu. Setiap dia kayak meeting sama ininya itu, kamu udah kaca pinggang belum, kamu udah power pose belum ini. Jadi hal-hal kayak gitu ternyata kok bisa ya ada orang yang sampai bully gitu kira-kira ya dari apa yang dia sudah lakukan penelitiannya gitu. Nah itu challenge yang muncul dari orang lain, bukan aku sendiri. Kalau aku sendiri sih melihat ya, kalau kamu nggak percaya sama power pose ya silahkan aja. Kenapa juga kita harus memaksakan gitu, atau misalnya harus kekeh banget kamu tuh bohong, kamu tuh nggak bisa. Kan toh ya dia juga udah mengalami yang namanya peer review jurnalnya, terus banyak lah penelitian dia kenapa bisa sampai lolos, dan ada buktinya pasti juga melalui proses yang panjang gitu. Itu yang tentang challenge-nya. Kemudian 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku ini. Pertama, listen and put attention more to our body. Jadi di dalam buku ini si MKD itu menekankan betapa tubuh kita itu sebenarnya mengkomunikasikan dan menunjukkan hal-hal yang lebih luas dibanding yang kita pahami gitu. Misalnya aku duduk nih sekarang agak bungkuk kayak gitu. Kamu sebenarnya sadar nggak sih gitu, gimana kalau kamu lebih tegap, lebih percaya diri lagi kayak gitu, apakah itu kamu membawa kepercayaan diri atau enggak gitu. Jadi benar-benar si MKD menantang gitu ya, meminta pembaca di buku Presence ini untuk coba kamu perhatikan deh tentang tubuh, bukan body language ya nyebutnya. Jadi memang tubuh itu ternyata banyak banget gitu. Kalau kita memang nggak presence, kita itu akan cenderung, dia bilang nggak align gitu. Jadi antara omongan kita sama tubuh itu kayak kita nggak bisa kontrol. Kalau kita nggak percaya sama apa yang kita omongin, tubuh kita itu menunjukkan sebaliknya gitu. Misalnya kamu bilang lagi presentasi atau pitching gitu, si Amigadi bilang kalau orang-orang yang
sebenarnya tidak percaya dengan program yang ia pitching, project yang ia pitching, itu dia akan berusaha menutupinya. Nah, padahal di saat yang sama tubuhnya itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Misalnya kayak gini, misalnya tangannya sibuk sendiri atau apa. Jadi itulah yang nggak bisa dibohongi. Biasanya malah si juri yang dia pitching itu akan melihat, ini kok ada yang aneh ya gitu dari orang ini, misalnya kayak gitu. Jadi memang kita perlu untuk put attention more to our body. Nomor 2, key takeaways yang kedua itu bukan fake it till you make it gitu kan. Banyak ya kita dengar ya, namanya ada game kayak fake it till you make it. Pokoknya kamu nggak apa-apa, pura-pura aja deh sampai kamu bisa gitu, sampai kamu make it. Itu apa ya bahasa Indonesianya? Sampai kamu berhasil kayak gitu. Tapi dikoreksi sama si Emika di ini, fake it until you becoming it gitu. Jadi kamu betul-betul menjadi, bukan hanya berpura-pura saja kayak gitu. Di sini yang aku bilang bahwa yang tadi itu, misalnya self affirmation, biasanya orang-orang diajarkan tiap pagi kamu di depan cermin ulang-ulang mantra itu gitu. I'm a winner, bisa apa, I am a winner gitu, sampai biar kayak bener-bener a winner gitu. Tapi si Emika Dini bilang, ya kamu nggak perlu berpura-pura menjadi winner gitu, tapi bilang bahwa I value gitu ya, aku menghargai nilai-nilai orang pemenang itu, misalnya bekerja keras, misalnya terus berusaha kayak gitu. Itu lebih akan mudah align sama tubuh kita, align sama mindset kita, perasaan kita kayak gitu. Jadi bukan fake it till you make it gitu, jadinya bukan pura-pura lagi, tapi bener-bener usaha gitu, berusaha agar menjadi gitu. Fake it until you becoming it. Caranya dia juga kasih cara-caranya itu tadi sih, nudge dia nyebutnya, itu hal-hal kecil yang bisa menggeser mindset kita. Kita nggak perlu berpura-pura, tapi justru kembali ke value yang kita emang percaya kayak gitu. Terus key takeaways terakhir yang aku ambil, pertanyaan besar mungkin ketika baca judulnya kan presence ya gimana sih caranya how to be present gitu, gimana caranya biar kita bisa bisa mengalami, bisa konsisten presence itu. Si Emika bilang caranya adalah dengan memiliki personal power. Personal power mungkin kayak gitu ya. Ya udah deh, terus gimana caranya biar achieve personal power gitu, kekuatan dalam diri. Yang dia tawarkan adalah kamu perlu percaya pada nilai-nilai, kemampuan, skill, perasaan kamu, honest feelings gitu ya, sincere and genuine truth gitu. Jadi makanya kalau si Emika itu bilang jangan fake it, kan berarti kan pura-pura kan, tapi malah jujur gitu. Ini aku dapat yang semacam ini juga si Adam Grant kayaknya pernah bilang di Give and Take itu, bahwa orang tuh nggak perlu pura-pura percaya diri untuk bisa mencapai sesuatu. Bisa aja, yang penting adalah misalnya kalau aku misalnya cerita tentang buku kesukaanku gitu, meskipun di hadapan banyak orang juga akan senang gitu, sincerely, genuinely gitu, bahwa aku emang tulus, aku seneng banget kalau cerita tentang buku. Nah, yang ini sesuai sama yang dibilang sama Emika dan juga Adam Grant, bahwa mungkin kamu akan terbata-bata gitu ketika grogi di depan banyak orang, tapi ketika itu adalah value yang kamu sukai, value yang memang kamu percayai, maka akan nampak gitu yang ada di badan kita, kayak gestur apapun gitu, senyum itu kan nggak biasa ya di konstruk, yang senyum yang bohongan juga kelihatan gitu. Nah, itu yang disarankan sama Emika agar bisa presence, maka yang penting adalah
kamu percaya sama value, sama kemampuan kamu, sama perasaan kamu. Misalnya, oh gak apa-apa, jujur aja, aku sekarang lagi nervous tapi aku sangat ingin bicara tentang buku ini gitu misalnya. Jadi itulah garis bawah dari Emikadi tentang presence itu, jujur aja gitu. Jujur itu akan jauh lebih mudah untuk bisa meraih presence atau kehadiran kayaknya nggak tepat deh, tapi ya presence itu tadilah, biar bisa mencapai personal power. Bukunya menarik kok, kalau aku sih kasih bintang 4 gitu, meskipun banyak yang counter argumen, tapi dibaca seru dan coba dipraktekkan juga. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir. See you at the next book. Bye bye.